Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda lagi merenung gitu atau ngelamun, atau mungkin ngerencanain sesuatu di kepala, tapi ya nggak sambil ngapa-ngapain? Nah, hari ini kita mau bahas tuntas nih, gimana sih otak kita bisa kayak gitu? Kita bakal telusuri gimana otak dari dalam bisa ngasilin urutan aktivitas kayak semacam lintasan pikiran gitu yang jadi dasar ingatan, rencana, bahkan imajinasi kita. Fokus kita kali ini ada di bab 7 dari buku keren Georgi Buzaki, The Brain from Inside Out. Judul babnya, Internally Organized Cell Assembly Trajectories. Sumber kita, ya kutipan-kutipan penting dari bab itu. Misi kita, pengen ngerti nih, gimana otak, seolah bisa ngobrol sendiri gitu, ngasilin aliran aktivitas saraf tanpa harus selalu ada pemicu dari luar. Biar kebayang, coba deh dengar metafora dari arsitek Frank Gehry. Dia gambarin proses kreatifnya itu kayak ada roda gigi di otak saya yang muter, terus ambil pena, bikin sketsa. Nah, pertanyaannya, gimana sih sebenarnya roda gigi internal di otak kita ini kerjanya? Iya, memahami lintasan internal ini tuh bukan cuma soal teknis loh, ini inti banget dari apa yang bikin kita bisa mikir. Ini kemampuan kognitif yang fundamental. Otak jadi bisa lepas dari siklus stimulus respons yang langsung. Kita jadi bisa bayangin masa depan, mikir gimana kalau, ingat detail masa lalu, ngerangkai ide baru. Semuanya kejadian di dalam kepala. Dan ini penting banget dalam kerangka berpikir dalam keluar atau inside out yang dibahas Buzaki. Dia kan bilang, aktivitas internal otak ini yang muncul duluan. Baru deh itu ngasih makna ke apa yang kita alami dari luar. Bukan sebaliknya. Jadi, ya ngerti urutan internal ini tuh kunci buat paham dasar pikiran itu sendiri. Oke. Coba kita bedah konsep dasarnya ya. Jadi, idenya itu ada sekelompok sel saraf, neuron gitu ya, yang aktif barengan. Anggap aja kayak huruf dalam alfabet saraf kita. Nah, huruf-huruf ini terus nyambung, membentuk urutan atau lintasan. Jadinya kayak kata atau malah kalimat saraf. Gitu ya. Lintasan inilah yang jadi dasar pikiran sama tindakan internal kita, kayak roda gigi Gehry tadi. Buzaki ngegambarinnya pakai analogi yang, wah, menarik sih. Kayak baca skor musik polifonik yang rumit, banyak melodi jalan bareng, atau kayak mecahin kode Morse tapi banyak paralel gitu. Kedengarannya rumit banget ya buat dipelajari. Gimana sih para ilmuwan ngedekatinnya? Emang rumit. Makanya salah satu caranya ya mulai dari sistem yang lebih simpel, tapi prinsip urutan internalnya udah kelihatan. Contoh klasiknya ada di buku ini, kicauan burung, khususnya burung zebra finch jantan. Kicauan burung finch. Pernah dengar tuh, katanya khas banget dan terstruktur. Bukan cuma bunyi asal gitu ya, tapi kayak rangkaian suku kata suara yang diulang polanya. Terus ada jeda heningnya. Jadi tiap pola kicauan itu bisa kita anggap kata saraf yang dibikin dari dalam. Persis. Dan yang keren, kita udah lumayan banyak tahu mekanisme saraf di baliknya. Ada area di otak burung namanya High Vocal Center, HVC, pusat vokal tingkat tinggi lah. Nah, di HVC ini, aktivitas neuronnya tuh rapi banget. Berurutan, spesifik. Ilmuwan nyebutnya sparse, jarang. Jadi cuma dikit neuron yang aktif di satu waktu. Sekelompok kecil neuron, mungkin ya sekitar 200-an, bikin satu kumpulan sel. Nah, kumpulan ini bakal ngeluarin ledakan aktivitas singkat di momen yang pas banget dalam lagu itu. Ini kayak huruf sarafnya. Terus urutan aktifnya kumpulan sel yang beda-beda inilah yang ngebentuk kata atau suku kata kicauan yang kita dengar. Aktivitas berurutan dari HVC ini diterusin ke jalur motorik yang ngontrol organ vokal burung, namanya syrinx. Nah, itulah yang ngasilin suara kicauan. Meski kosakata mereka terbatas, tiap burung jantan punya lagu yang unik, kayak KTP gitu. Ini contoh jelas banget gimana sintaksis saraf internal bisa ngasilin perilaku terstruktur yang ada maknanya. Wah, luar biasa. Dari kata saraf di burung, kita naik level kompleksitasnya nih. Buku ini juga bahas contoh kata saraf yang lebih panjang. Ada di perilaku grooming atau bersihin diri pada hewan pengerat kayak tikus. Ini kan bukan cuma satu gerakan ya, tapi urutan perilaku yang lumayan rumit dan panjang. Biasanya mulai dari ngusap hidung, terus bersihin satu sisi muka, sisi lain, kepala, terus seringnya diakhiri jilatin badan. Ada sekitar 4 fase beda gitu. Urutannya cukup baku. Mirip kita pas mandi ya, ada langkah-langkahnya. Betul, ini contoh sintaksis perilaku yang lebih kompleks.
serangkaian gerakan motorik yang terkoordinasi. Secara neural, emang pemahaman kita belum sedetail kicauan burung sih. Salah satunya karena grooming ini sering munculnya spontan, nggak terduga, jadi lebih susah dipelajari di lab. Tapi ada petunjuk penting dari studi lesi. Itu loh yang ngerusak bagian otak tertentu secara terkontrol. Studi ini nunjukin peran krusial sirkuit kortikostriatal, jalur antara korteks dan striatum. Jalur ini emang udah dikenal banget perannya buat ngurutin kebiasaan sama tindakan motorik. Selain itu, area di otak tengah juga terlibat, mungkin buat mulai dan ngejalanin urutan gerakannya. Jadi, walau detailnya masih dicari, bukti ini nunjukin adanya sirkuit otak khusus yang ngatur urutan perilaku kompleks kayak grooming. Ini penting karena nunjukin urutan perilaku yang kayaknya otomatis pun, ternyata diatur sirkuit otak tingkat tinggi yang sama, yang kita pakai juga buat ngerencanain tindakan sadar. Ada kesinambungan gitu antara perilaku instingtif sama kognisi. Menarik, menarik. Contoh burung tadi kasih gambaran kata saraf. Grooming kasih gambaran kalimat perilaku. Sekarang, gimana otak nyusun cerita internal? Terutama di area yang terkenal banget buat memori dan navigasi, hipokampus. Anda mungkin ingat ya, kita pernah bahas place cells, sel tempat. Neuron di hipokampus yang aktif pas hewan ada di lokasi tertentu. Nah, aktivitas sel tempat ini ternyata nggak sendiri, tapi nyambung erat sama ritme otak dominan di hipokampus. Namanya ritme theta. Bab 7 ini bahas konsep keren, representasi waktu ganda. Ada skala waktu perilaku, misal tikus lari dari A ke B, bisa beberapa detik. Tapi ada juga skala waktu internal otak, skala theta. Di sini, urutan aktivasi sel tempat yang mewakili perjalanan, itu kejadian dalam satu siklus theta aja. Durasinya, cuma sekitar 125 milidetik, 1/8 detik. Nah, ini bagian yang paling bikin takjub. Sifat prediktif dari urutan tembakan sel tempat itu nggak cuma muter ulang lintasan yang baru dilewatin tikus, tapi juga aktif memperatinjau atau prediksi lintasan yang akan segera dilalui. Seolah-olah otak ngelakuin simulasi cepat, kayak putaran ulang plus pratinjau pengalaman spasial dalam orde milidetik. Yang terjadi di sini tuh transformasi luar biasa, otak ngubah info jarak dan lokasi di dunia nyata, spasial, jadi urutan tembakan neuron terstruktur dalam waktu, temporal, di siklus theta yang pendek banget itu. Mekanisme super efisien buat ngolah info spasial secara internal. Wow, jadi urutan tembakan sel-sel tempat itu kayak pratinjau singkat kemana tikus mau pergi. Tapi bentar, gimana caranya? Ini bisa tetap akurat kalau tikusnya lari kecepatannya beda-beda. Kalau tikus lari lebih cepat kan waktu di satu lokasi jadi lebih singkat. Gimana urutan di 125 milidetik itu bisa tetap relevan? Pertanyaan bagus banget. Dan ini ngebawa kita ke salah satu penemuan paling elegan di neuroscience, hipokampus. Fenomena presesi fase atau phase precession. Gini cara kerjanya. Pas tikus lari lebih cepat, sel tempatnya nggak cuma nembak lebih sering, ini namanya firing rate gain, tapi waktu nembaknya relatif terhadap siklus theta juga geser maju. Jadi lebih awal gitu di siklusnya. Makin cepat tikusnya, makin awal fasenya. Kombinasi cerdas antara naiknya laju tembakan sama gesernya fase, inilah yang efektif ngompensasi perubahan kecepatan lari. Hasilnya, hubungan antara posisi spasial tikus sama fase tembakan neuron di siklus theta itu relatif tetap terjaga, invarian, nggak peduli seberapa cepat larinya. Jadi, presesi fase ini kayak cara otak ngakalin beda kecepatan lari gitu? Mana Anda ada, tapi juga kapan Anda di sana relatif terhadap jam internalnya yaitu ritme theta. Ini memungkinkan representasi ruang yang fleksibel dan stabil, nggak peduli seberapa cepat kita gerak. Ini benar-benar nekenin kalau organisasi temporal, urutan dalam waktu, itu fondasi cara hipokampus merepresentasikan ruang. Dan mungkin juga pengalaman secara umum. Solusi komputasi yang cerdas banget. Luar biasa ya. Prinsip urutan internal yang kita lihat di burung sama tikus ini, apa berlaku juga di manusia? Terutama pas kita ngelakuin hal kognitif kayak nginget gitu. Tentu saja, prinsip dasarnya itu sangat terkonservasi, sangat mirip lintas spesies. Ada studi-studi menarik pada manusia yang dukung ini. Misalnya, lewat rekaman aktivitas neuron tunggal pada pasien epilepsi yang lagi jalanin prosedur bedah, tentunya dengan persetujuan mereka ya. Oh iya, ingat saya baca soal studi itu di buku ini. Pasien diliatin klip video pendek, contohnya adegan Tom Cruise loncat-loncat di sofa opera yang terkenal itu. Terus, mereka diminta ingat lagi adegan itu. Hasilnya kan mencengangkan ya. Neuron yang sama, yang aktif pas mereka pertama lihat adegan itu, pas encoding memori,
kedeteksi aktif lagi beberapa saat sebelum pasien sadar nyebut nama aktor atau deskripsiin adegannya pas recall. Persis. Temuan ini signifikan banget karena beberapa alasan. Pertama, ini bukti langsung di level sel tunggal kalau lintasan saraf pas kita bentuk memori baru, encoding, sama pas kita aktifin lagi, recall, itu mirip banget, bahkan mungkin identik. Kedua, ini nunjukin arah aliran info yang kebalik. Pas encoding, info kan lalir dari luar, mata, telinga, ke korteks, terus diproses dan disimpan di bantu hipokampus. Nah, pas recall, prosesnya mulai dari dalam. Aktivitas dimulai di hipokampus, yang terus bangkitin lagi pola aktivitas terkait di korteks, bawa memori itu balik ke kesadaran. Ini cocok banget sama kerangka dalam keluar. Dan temuan dari rekaman neuron tunggal ini didukung juga sama teknik pencitraan otak lain kan ya? Bener, ini konsisten banget sama hasil studi fMRI yang pakai teknik analisis canggih, namanya analisis pola multivoxel atau MVPA. MVPA ini bikin kita bisa lihat pola aktivitas distribusi di otak lebih detail, nggak cuma lihat area mana yang aktif. Studi-studi ini nunjukin kalau pola aktivitas otak yang spesifik buat kategori info tertentu, misalnya pola terkait lihat wajah atau pola terkait lihat tempat, itu muncul lagi di korteks sesaat sebelum orangnya sadar ngelaporin kalau dia lagi nginget wajah atau tempat itu. Ini lagi-lagi nunjukin adanya proses pemanggilan kembali internal yang duluan ada sebelum kesadaran kita soal memori itu. Wah, ini bener-bener ngubah cara kita mikir soal ingatan ya. Bukan kayak buka file komputer, tapi lebih kayak otak mainin ulang simfoni saraf yang pernah dimainin. Dan prinsip urutan internal ini cuma di hipokampus dan area memori aja atau gimana? Sama sekali. Buku ini juga nunjukin bukti dari area otak lain. Menunjukkan ini prinsip pengorganisasian yang cukup umum. Misalnya ada studi pakai pencitraan optik, teknik yang bisa visualisasi aktivitas banyak neuron sekaligus, pada tikus yang dilatih navigasi di realitas virtual. Mereka nemuin neuron-neuron di korteks parietal posterior, area yang kita tahu terlibat di navigasi spasial, pemetaan lingkungan, sama perhatian, itu juga nunjukin aktivitas berurutan yang jelas. Urutan ini membentang sepanjang durasi tugas navigasi tikus itu. Menariknya lagi, urutan aktivasinya beda tergantung tujuan akhir navigasi si tikus di realitas virtual itu. Jadi, urutan internal ini nggak cuma rekam masa lalu atau memori, atau prediksi masa depan dekat, navigasi, tapi bisa terkait juga sama tujuan atau rencana saat ini ya? Tepat. Dan lebih jauh lagi, urutan aktivitas serupa juga udah ditemuin di korteks motorik, area yang terlibat langsung dalam ngerencanain dan ngelaksanain gerakan. Ini makin nguatin gagasan kalau pembentukan lintasan atau urutan aktivitas saraf yang terorganisir internal ini bukan fitur khusus hipokampus atau sistem memori aja, tapi lebih kayak strategi komputasi fundamental yang dipakai berbagai sirkuit otak buat macam-macam fungsi, mulai dari ngasilin kicauan burung, koordinasi gerakan grooming, representasi ruang, ngingat masa lalu, sampai ngerencanain tindakan di masa depan. Oke, ini semua meyakinkan banget kalau otak emang ngasilin urutan-urutan ini. Sekarang pertanyaan gedenya, gimana caranya otak nyiptain urutan ini dari dalam dirinya sendiri, tanpa perlu pemicu eksternal terus-terusan ngasih tahu neuron mana nih abis ini? Bu Saki jelasin di bab 7 ini kalau mekanisme dasarnya sebenarnya bisa direduksi jadi 2 syarat simpel aja. Apa aja tuh? 2 syarat kunci itu adalah: pertama, harus ada semacam proses kompetisi antar neuron atau kelompok neuron. Nggak bisa semua aktif dominan barengan. Kedua, harus ada fitur adaptasi atau akomodasi jangka pendek di neuron atau sinapsnya. Artinya, aktivitas neuron bisa berubah atau melemah setelah aktif beberapa saat. Coba kita dalemin mekanisme adaptasi itu. Gimana cara kerjanya sampai bisa ngasilin urutan? Ada 2 mekanisme adaptasi utama yang dibahas. Pertama, firing fatigue atau kelelahan menembak. Pas satu kelompok neuron aktif banget, mereka seringnya juga aktifin neuron penghambat atau inhibisi di sekitarnya. Neuron penghambat ini terus ngasih umpan balik negatif, neken aktivitas kelompok neuron yang tadinya aktif itu. Kayak rem otomatis gitu, biar satu kelompok nggak terlalu dominan.
Yang kedua, synaptic depression atau depresi sinaptik. Ini kejadian di sambungan antar neuron sinaps. Pas neuron nembak berulang kali cepet banget, stok neurotransmitter pembawa pesan di ujung sinapsnya bisa nipis sementara. Akibatnya, kemampuannya buat ngaruhin neuron berikutnya jadi berkurang. Kayak kurir yang kehabisan pesan abis ngantar banyak cepet-cepet. Pengaruhnya ke penerima berikutnya jadi lemah sementara. Jadi, dua mekanisme ini lelah karena inhibisi sama nipisnya pesan di sinaps. Fungsinya kayak pembatas alami gitu ya, biar nggak ada satu kelompok neuron yang teriak kelamaan. Persis, kombinasi dari kompetisi, siapa paling kuat sekarang, sama adaptasi, tapi kekuatannya bakal lemah bentar lagi, inilah yang secara otomatis maksa tongkat estafet aktivitas buat pindah dari satu kelompok neuron ke kelompok berikutnya yang masih segar, belum kena inhibisi dan depresi. Ini nyiptain rantai atau urutan aktivitas yang ngalir spontan, kayak domino jatuh gantian, tapi di sini jatuhnya satu domino, aktivitas satu kelompok, secara inheren bikin domino berikutnya siap jatuh, karena inhibisi depresi di yang pertama. Nah, jadi ini mungkin roda gigi yang dibilang Frank Gehry tadi ya. Mekanisme internal yang terus muter, mandiri ngasilin urutan aktivitas baru yang bisa jadi dasar ide atau sketsa di kepalanya. Bisa jadi ini inti mekanismenya. Yang paling penting dari pemahaman ini adalah aktivitas yang terorganisir sendiri, self-organized, dan berurutan ini kayaknya emang kondisi default atau bawaan otak. Otak kita nggak pasif, nggak cuma nunggu stimulus datang. Sebaliknya, dia secara inheren dan terus-menerus aktif, ngasilin pola-pola berurutan ini dari dalam. Buktinya, bahkan jaringan neuron otak yang ditumbuhin di cawan Petri di lab, tanpa input dari luar, secara spontan nunjukin kemampuan ngasilin urutan aktivitas yang kompleks. Ini nunjukin betapa fundamentalnya prinsip pengorganisasian mandiri ini buat jaringan saraf. Oke, otak bisa ngasilin urutan. Tapi gimana bagian otak lain, neuron penerima di hilir, bisa ngerti atau ngebaca pesan di urutan temporal ini? Kedengarannya tantangan tersendiri nih. Bayangin, coba baca kalimat yang hurufnya datang satu-satu, jeda waktunya beda-beda, gimana otak nyatuinnya jadi makna utuh? Buzaki nyebut ini masalah mekanisme pembaca, reader mechanisms, sama tantangan integrasi temporal. Gimana otak ngatasinya? Nah, ini area penelitian yang masih aktif banget. Mungkin ada banyak solusi beda yang dipakai otak. Beberapa kemungkinan yang disebut itu melibatkan sinkronisasi aktivitas neuron pembaca sama ritme otak yang lebih besar, kayak theta atau gamma, namanya phase locking. Atau mungkin lewat modulasi laju tembakan neuron pembaca itu sendiri. Model komputasi sama studi di serangga, misalnya neuron pembaca di mushroom body belalang yang proses bau, ngasih beberapa petunjuk. Mekanisme lain yang menarik dan dibahas di buku ini adalah apa yang disebut mekanisme panggilan atau call up. Ini kaitannya erat sama konsep siklus aksi persepsi dan corollary discharge yang mungkin pernah kita singgung. Corollary discharge, semacam memo internal itu bukan sih? Betul. Idenya gini, pas otak ngirim perintah motorik, misalnya perintah gerakin mata cepat, sakit, atau buat ngendus atau nyentuh sesuatu, salinan dari perintah motorik itu, corollary discharge-nya, juga dikirim internal ke area sensorik yang relevan. Nah, perintah motorik aktif ini, kayak gerakan mata atau hirupan nafas, bisa fungsi kayak sinyal reset atau penanda waktu buat sistem sensorik. Kayak nyiptain jendela waktu terstruktur, di mana info sensorik yang masuk atau urutan internal yang lagi jalan, bisa diproses atau dibaca lebih efektif sama neuron target. Jadi, tindakan kita sendiri bisa bantu nyinkronin dan interpretasi aliran info internal ini. Oh, jadi perintah motorik kayak gerakan mata itu semacam penanda mulai baca segmen berikutnya, buat area sensorik gitu. Iya, itu salah satu cara memahaminya secara konseptual. Ini bantu ngatasi tantangan integrasi temporal dengan cara nyediain titik referensi waktu internal yang dihasilin tindakan kita sendiri. Ini nunjukin betapa eratnya kaitan antara aksi, persepsi, sama proses kognitif internal. Baik-baik. Mari kita coba tarik benang merahnya ya. Inti dari pembahasan kita dari bab 7 ini adalah otak kita itu bukan wadah pasif yang cuma ngerespons dunia luar. Sebaliknya, otak secara aktif, terus-menerus dan mandiri itu ngasilin urutan aktivitas saraf internal, lintasan kumpulan sel. Lintasan inilah yang jadi fondasi buat pikiran, rencana, dan ingatan kita. Proses ini dimungkinkan oleh mekanisme internal yang relatif simpel tapi elegan, melibatkan kompetisi antar neuron sama proses adaptasi jangka pendek, kayak kelelahan nembak dan depresi sinaptik. Kita udah lihat macam-macam contohnya,
mulai dari sintaksis presisi di kicauan burung, urutan kompleks di perilaku grooming, representasi ruang dan waktu yang dinamis di hipokampus, sampai proses manggil lagi memori di manusia. Dan signifikansinya, sekali lagi, dalam banget. Kemampuan fundamental buat ngasilin aktivitas internal terstruktur inilah yang ngebebasin otak dari keterikatan mutlak sama saat ini dan di sini. Kemampuan buat operasi secara offline, memanipulasi representasi internal, ngejelajahin kemungkinan, nginget pelajaran masa lalu, ngerencanain masa depan, itulah inti dari apa yang kita sebut kognisi tingkat tinggi. Ini perwujudan nyata dari kerangka dalam keluar. Aktivitas internal otak yang kaya dan dinamis inilah yang ngebentuk dasar gimana kita interaksi dan pahami dunia sekitar kita. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin. Ini terinspirasi dari diskusi kita hari ini dan juga tema lain di buku Busaki, terutama bab 13 soal gimana otak nyocokin pola baru sama pola yang udah ada. Kalau otak terus-terusan ngasilin urutan internal ini dan mungkin sering daur ulang atau pakai lagi lintasan saraf yang udah ada buat pengalaman, pikiran, atau situasi yang beda, seberapa unik sih sebenarnya pikiran dan ingatan yang kita anggap milik kita pribadi itu? Mungkinkah sebagian besar dari apa yang kita rasa kayak ide orisinal atau memori spesifik itu sebenarnya cuma rekombinasi cerdas dari pola aktivitas yang udah kebentuk sebelumnya, baik bawaan atau hasil belajar, yang terus dikasih label atau makna unik sama konteks tindakan dan pengalaman hidup kita? Sebuah pemikiran tentang batas antara kreativitas internal sama interpretasi eksternal. Terima kasih sudah menyimak.